kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogik saya sebagai profesi guru, sebagai tenaga profesional. Kemudian baru nanti paragraf berikutnya adalah nyeritain narasi tentang apa? Pengembangan diri secara pedagogik itu terutama ditunjukkan atau saya tunjukkan dengan kemampuan saya dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara baik. Nah, secara baiknya ini titik dulu, artinya awal paragrafnya seperti itu narasinya. Terus diceritakan kalau secara baik itu dari mana diri kita tahu bahwa oh saya sudah melakukan planning, kemudian implementasi, actingnya, kemudian evaluasinya baik, tentu bercermin kan? Nah, siapa pencerminannya? Ini Bunda uraikan. Pencerminan diri tentang bahwa oh saya sudah melakukan perencanaan dengan sangat baik. Cerminnya apa? Cerminnya adalah standar silabus. Silabus itu yang standar seperti apa? Nah, kemudian standar RPP, standar sumber belajar, standar model pembelajaran yang dipilih, standar pendekatan, standar metode, dan lain-lainnya. Nah, itu namanya pencerminan untuk baru bilang, oh saya sudah merencanakan pembelajaran dengan sangat baik. Nah, bukti cerminnya itu apa? Nah, gitu. Nah, pencerminannya itu apa gitu. Nah, sekarang pencerminan untuk pelaksanaan. Cerminnya apa? Mohon maaf ini tadi yang perencanaan itu cerminnya berdasarkan dari standar isi. Bahwa silabus itu mengandung unsur ini, KI, KD diturunkan dari relevan dengan KI-nya. Maka untuk kelas sekian mapel ini begini-begini, sistematika silabusnya begini. Dari standar isi, KD itu harus diturunkan menjadi indikator. Maka dalam silabus dan RPP saya, yang namanya meskipun langsung menuliskan tujuan, tetapi tujuan itu mengandung makna, harus mengandung makna teknologi, pedagogik, konten, dan knowledge-nya, pengetahuannya. Nah, itu batasan teknologi, pedagogik, konten, knowledge itu dari mana? Dari standar isi. Standar isi itu yang diperoleh di mana? Di Peraturan Menteri Pendidikan nomor sekian. Jadi seorang guru profesional itu harus mempunyai, mengupdate, mendownload standar isi, standar proses, Permendikbud nomor berapa yang terbaru, standar penilaian. Lah itu dibaca, dibatasi. Oh ini cerminan saya. Saya bercermin pada cermin yang bagus, cermin yang ideal gitu. Maka cerminnya apa? Untuk perencanaan cerminnya adalah di-download dari itu. Nanti akhirnya membuat deskripsi. Oh iya, saya sudah. Karena apa? Direfleksi diri tidak sekedar sudah bagus. Kurang bagus pun boleh. Yang dinilai bukan masalah sudah mencapai the best-nya, tetapi diri sendiri mau melakukan apa. Jadi so what, so next gitu, so next, so what gitu. Jadi setelah ini mau apa, itu yang dinilai gitu. Jadi jangan dikira sekali lagi kemudian kamu sudah fokus semua, terus justru akan melakukan apa setelah melakukan cerminan tadi. Gitu. Oke, terus pencerminan pelaksanaan, cerminnya standar proses. Tadi nanti ini mungkin akan Bunda sharekan lewat Mas Doni supaya atau lewat panitia, slide ini akan dibagikan. Mudah-mudahan seperti itu, jadi bisa dipelajari lagi. Jadi itu. Kemudian pencerminan dari pelaksanaan adalah cerminnya standar isi. Mohon maaf ini tadi ada yang kurang. Untuk perencanaan standar isi. Nah, oke. Saya simpen dulu. Ada yang kelupaan karena buatnya baru tadi malam nih. Dadakan. Oke. Terus pencerminan tentang pelaksanaan adalah standar proses. Misalnya, sudahkah pembelajaran yang dirancang di RPP tadi
karena menggunakan pendekatan tematik terpadu, tematik integratif, sudahkah pelaksanaannya benar-benar memenuhi kriteria secara proses tematik integratif? Sudahkah pelaksanaannya menimbulkan interaksi belajar yang multi arah? Siswa bebas menemukan sumber belajar, media, melalui akses internet, melalui tampilan YouTube, melalui dan sebagainya. Kemudian sudahkah siswa kita itu dengan belajar yang digelar itu sudah dilatih berpikir tingkat tinggi, tidak sekedar didikte menjawab pertanyaan yang ada di buku, jawabannya ada di buku. Itu belum memenuhi kriteria tuntutan ini. Sudahkah mengembangkan kreativitas siswa? Nah, sudahkah menggunakan berbagai media dan sumber belajar? Sudahkah menguatkan karakter yang ada religius, nasionalisme, kemudian integritas, gotong royong, dan itu yang kerjasama. Nah, sudahkah mengembangkan dan melatih pembiasaan-pembiasaan dan menggiring terjadinya literasi? Sudahkah pelaksanaan kita itu sudah mengadopsi dan memfasilitasi tuntutan kompetensi abad 21 dan lain-lain? Itu cerminnya. Ini tidak harus semua, setiap kita punya prioritas. Misalnya RPP-nya untuk penguatan karakter, ya dicari tentang penguatan karakter itu apa saja, meliputi apa. Jadi tidak semuanya gitu, tapi dipilih mana, makanya tidak akan sama itu. Deskripsi diri, refleksi diri itu jelas-jelas ada 1000 orang harus 1000 macam, karena tidak akan ada sama. Sekali lagi, sense of feel sebagai seorang guru, setiap guru berbeda-beda. Objek yang dihadapi berbeda, subjeknya berbeda, iklim atmosfer pendidikannya berbeda, di satuan pendidikan yang berbeda. Itu intinya. Pada waktu Bunda sudah biasa menilai portofolio itu kadang kalau lagi jadi juri itu dalam satu malam itu bisa 40, tetapi kan punya kata kunci, oh ini sudah sortir, nggak masuk karena ini, oh ini begini, nggak usah pakai mesin similarity pun. Itu sudah ketahuan bahwa ini bukan roh dia gitu, ini roh orang masuk gitu, kan nggak enak sekali jasad kita dimasukin roh jiwa orang lain gitu. Itu yang jadi bangga dengan jiwa kita gitu, seperti itu. Kemudian untuk pencerminan diri evaluasi, cerminnya apa? Standar penilaian. Udah ada pemerintah Permendikbud yang mengeluarkan standar isi, ini loh, grembyeng dibaca sekilas, tak. Standar proses dibaca, di stabilo, ditandai. Itulah dikumpulin, dibingkai menjadi cermin kita. Cermin perencanaan, standar isi. Cermin pelaksanaan, standar proses. Cermin penilaian, standar penilaian. Sudah jelas. Kalau mau ditambah lagi penilaian, ada edisi keluaran buku panduan yang dikeluarkan oleh Puspendik, Pusat Penilaian Pendidikan Nasional. Di situ ada rambu-rambu bahwa menulis soal-soal untuk ulangan formatif itu bagaimana, ulangan sumatif bagaimana, ujian sekolah bagaimana. Nah, di sini menambah gitu. Tapi seandainya tidak ditambah itu pun, khusus untuk guru dalam implementasi, standar penilaian harus punya. Jadi waktu menyusun deskripsi diri tidak bisa tanpa itu, akan tidak fokus refleksi dirinya. Sekali lagi wajib di-download itu standar isi, standar proses, standar penilaian itu. Kemudian dari refleksi diri untuk yang tentang perencanaan, pelaksanaan, pengembangan ini hasil bercermin. Nah, ini ditindaklanjut lagi pada paragraf berikutnya. Narasi itu per paragraf. Narasi berikutnya adalah membuat rangkuman berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang saya lakukan selama menjadi mahasiswa PPG sudah membanggakan karena sudah sesuai dengan kriteria begini. So what? Setelah itu akan melakukan apa? Maka kedepannya saya ingin mengajak komunitas guru-guru di sekitar saya secara kolaboratif, akan saya pamerkan lah, akan saya ajak serta. Terus seandainya masih kurang, maka saya akan berusaha
Sekali lagi yang dinilai bukan masalah prestasinya sudah unggul, tetapi bagaimana penyimpulan dari hasil itu kalau memang menyadari masih kurang, aduh cerminannya begini, jangan nyalahkan cerminnya, tetapi salahkan bahwa oh memang saya kurang ini, kurang itu, maka kedepannya saya masih membutuhkan ini. Akan aktif mencari informasi tentang seminar-seminar yang pembelajaran inovatif, akan mencari jurnal-jurnal tentang penilaian, karena instrumen penilaian ternyata banyak ragamnya. Itu seperti itu. Jadi yang Bunda panah sebelah bawah ini menunjukkan setelah deskripsi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dibuat rationing. Rationing ini akan dijadikan fondasi lompatan berikutnya. Kalau bagus bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk komunitas masyarakat pendidikan, ekosistem pendidikan secara ini. Minimal melalui kolega-kolega di satu sekolahnya, dengan gugus-gugus guru di gugus lain melalui kelompok KKG dan sebagainya. Gitu. Seandainya sudah bagus, seandainya belum, akan secara berkelanjutan yang masa yang akan datang akan melakukan apa. Seperti itu. Masih lanjut refleksi diri, karena refleksi diri paling berat tadi. Refleksi diri itu adalah komponen jiwanya, rohnya dari portofolio. Jasadnya adalah dokumen-dokumen. Sekali lagi itu, makanya kalau ada yang membuat deskripsi refleksi diri sama, itu sudah kiamat itu. Nggak ada artinya itu. Oke, lanjutan deskripsi refleksi diri. Mohon maaf Bunda, kemana-mana kalau ngomong kayak begini ya, mau ke Ambon, mau ke Toraja, mau ke Lombok, mau kemana, tuntas kalau ngomong nggak pakai ini ya, bahasa yang ini masih ini. Kemudian penelitian. Setelah dideskripsi di penelitian tadi, sudahkah penelitian tersebut dilakukan dengan baik dan juga telah berdampak secara positif terhadap peningkatan kompetensi diri. Misalnya PTK. Aduh, dengan ber-PTK meskipun melalui program PPG yang singkat, itu PTK saya benar-benar telah menciptakan kolaborasi. Saya sebagai calon guru dengan guru yang sudah profesional, dengan kepala sekolah, dengan siswa yang menimbulkan begini interaksinya. Nah, secara kepribadian saya terasah karena begini-begini. Secara sosial kepribadian, secara sosial kompetensi saya berkembang, meningkat karena melakukan interaksi begini-begini. Secara profesional sudah jelas karena begini-begini. Kemudian secara pedagogik pasti karena saya melakukan perbaikan pembelajaran. Terus kedepannya apa? Dampak kali saya lakukan penelitian ini dan akan berguna untuk ini, untuk ini. Nah, seperti itu.